Baik, selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang Pak. Mas Ibnu. Siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Ibnu Saidir di sana. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Pak. Selamat Baik. siang, Pak. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian yang sudah menghadiri acara online series lecture siang hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini online series lecture yang kelima yang diadakan berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Budidaya Perairan di Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Jadi sesi kelima ini kita sangat beruntung sekali bisa menghadirkan Bapak Ibnu Saidir MSc. Ya, beliau adalah prekayasa atau peneliti di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Salam sejahtera, selamat bergabung Mas Ibnu di room ini. Semoga nanti bisa sharing sebagai informasi yang tentunya sangat menginspirasi nanti mudah-mudahan kami semua di Udayana dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang hadir di room ini pada hari ini. Baik, jadi sedikit saya perkenalkan dulu kurikulum vitae dari Mas Ibnu Saidir. Beliau adalah peneliti di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate, Nangro Aceh Darussalam ya. Jadi menjauh di sana di Aceh. Beliau menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita di Udayana. Jadi prestasi beliau juga tidak main-main. Beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan dan juga di bidang ilmiah dari SMA. Saya tidak akan bacakan satu persatu, mohon maaf Mas Ibnu, karena banyak sekali prestasinya dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman baik di training maupun seminar maupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan budidaya perikanan. Baik, untuk rule kegiatan kita hari ini. Jadi Mas Ibnu sebagai pemateri akan memberikan pemaparan tentang materi yang kali ini sangat menarik, aplikasi probiotik di dunia aquaculture di bidang budidaya perikanan. Nantinya pemaparan kami alokasikan waktunya kurang lebih 45 menit. Jadi nanti 45 menit ada pemaparan dari Mas Ibnu, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi ya. Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari materi yang sangat menarik ini. Jadi tertiblah untuk berseminar untuk Bapak Ibu adik-adik mahasiswa semua. Jadi mohon di mute speakernya dan nanti bisa meng-on-kan speaker pada saat sesi diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Ibnu untuk men-share screen materinya. Silakan Mas. Saya stop dulu di sini. Mas Ibnu, apakah bisa di-share screen-nya?
Gimana Pak? Udah bisa kelihatan? Sudah. Baik. Baik, sudah. Silakan Maaf Mas ini kan, Ibnu. baik. Iya. Assalamualaikum kawan-kawan dari Udayana. Mohon maaf Waalaikumsalam. karena saya dalam perjalanan, jadi saya pakai HP sebagai alat untuk komunikasi kita. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada gangguan-gangguan dalam perjalanan. Baik, di sini permintaannya, topiknya adalah aplikasi probiotik. Jadi dalam hari ini saya tidak menekankan kepada review-review hasil penelitian yang sudah ada di jurnal-jurnal ilmiah, tapi saya akan tekankan kepada aplikasi real di lapangan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh petani atau petambak, dan bagaimana efeknya probiotik dan apa kerugian dan keuntungannya pemakaian probiotik. Apakah probiotik ini benar-benar diperlukan atau tidak? Kita jujur, kita sharing hasil daripada pemakaian petani. Kemudian mitos-mitosnya dan fakta-faktanya aplikasi probiotik. Baik, kalau kita lihat dari jurnal-jurnal ilmiah, kita lihat entry-nya untuk probiotik itu sendiri, itu paling banyak dibanding si probiotik, mikroba itu sendiri. Yang terakhir probiotik atau metabolit produk daripada probiotik. Ini paling banyak ini adalah probiotik, lebih dari 15.200. Sekarang kalau kita lihat review probiotik, hasil riset itu banyak sekali. Reviewnya saja sudah cukup banyak. Baik, kita akan membahas dalam perkuliahan kali ini. Pertama, sebelum kita aplikasikan probiotik, kita harus paham dulu di mana lingkungan probiotik itu akan berpengaruh, yaitu pertama adalah usus. Misalnya ketika kita aplikasikan efeknya adalah kepada usus atau ekosistem mikroba di dalam saluran pencernaan. Kalau kita aplikasikan ke air berpengaruh, sedimen berpengaruh, dan lain-lain berpengaruh, itu akan juga berefek kepada ekosistem mikroba di dalam usus. Kemudian setelah kita memahami faktor internal dalam bilang tadi saluran pencernaan, kedua ekosistem mikroba, kedua yang paling penting adalah ekosistem mikroba di kolam. Kita harus melihat perbedaan-perbedaannya, misalnya dari pembenihan dan pembesaran, itu ada perbedaan yang signifikan pada ekosistem mikrobanya. Terutama ada faktor-faktor abiotik yang berpengaruh, faktor-faktor yang non-biologis, dan rantai makanan mikroba. Kemudian yang ketiga, kandungan produk probiotik yang sebenarnya dijual itu seperti apa dan aplikasinya seperti apa. Realnya pada produk di lapangan seperti apa. Karena saya yakin nanti para mahasiswa tidak hanya, mungkin tidak semuanya akan menghasilkan probiotik, tapi menggunakan sudah ada di pasaran. Jadi bagaimana menganalisis produk-produk probiotik yang ada di pasaran untuk digunakan. Seperti kita tidak membuat pakan sendiri, tapi kita menggunakan pakan-pakan yang dijual di pasaran. Yang keempat, kita kasihkan contoh aplikasinya di dalam pembenihan seperti apa. Ini kita contoh khusus untuk pembenihan udang. Yang kelima, contoh aplikasinya di dalam pembesaran. Contohnya ini kita kasihkan contoh untuk udang. Pertama, untuk membahas ini masalah bagaimana saluran pencernaan ini sebagai ekosistem mikroba. Pertama, saluran pencernaan ini kondisinya adalah anaerob. Jadi bakteri-bakteri anaerob saja yang bisa hidup di situ. Anaerob fakultatif contohnya yang seringkali digunakan sebagai probiotik. Bakteri-bakteri yang aerob ini tidak akan aktif di situ. Atau jika kita memang fokus kepada metabolitnya saja, bukan pada mikrobanya, maka kita juga harus tahu seberapa konsentrasi metabolit ini bisa berpengaruh kepada kesehatan udang atau ikan. Ini kita kasih contoh, ini adalah udang. Contohnya gambar ini ada dua gambar yang signifikan.
yang satu ususnya warnanya gelap, yang satu ususnya terang. Kalau kita lihat di mikroskop, yang usus warna gelap ini ada dua alternatif. Dia bisa endapan anorganik, bisa dari kapur yang mengendap, ada kondisi anaerobik. Kemudian pakan alami juga bisa gelap pada pakan alami. Kemudian warna usus terang ini bisa karena pakan. Kalau pakannya misalnya banyak tepung nabati, maka ususnya akan lebih terang dibandingkan kalau pakan yang berasal dari tepung hewani, misalnya kayak tepung ikan. Nah, di sini di diagram ini namanya diskriminan analisis. Di sini bisa terlihat, bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu udang yang berpenyakit dan udang yang sehat, healthy shrimp dan disease shrimp. Nah, itu bisa dibedakan daripada mikroba pada sedimen. Nah, jadi misalnya kita bedakan dengan air, mikroba dalam air kolam atau air laut itu tidak bisa membagi menjadi dua golongan sehat dan sakit. Tapi dengan sedimen, identitas sedimen, mikroba pada sedimen itu bisa membedakan ini akan berefek kepada udang sehat atau udang sakit. Ini hasil penelitian dari Cina. Nah, artinya apa? Artinya sedimen ini akan menguatkan dominasi mikroba yang ada di usus, apakah akan didominasi oleh mikroba sehat apa enggak berdasarkan dominasi mikroba sedimen. Ini tahun 2000 ambil khusus karena Udayana, saya ambil referensi dari penelitian di Bali, di udang windu di Bali. Jadi kita lihat pada udang windu karena dia suka sekali sedentary, suka sekali di dasar, suka sekali di lumpur, pada sedimen ini akan sangat berpengaruh. Nah, karena di mana bahan organik terkonsentrasi paling tinggi, itu yang akan paling berpengaruh kepada komunitas mikroba yang ada dalam saluran pencernaan. Sedimen selain konsentrasi mikrobanya tinggi, dia juga kondisinya anaerobik, jadi cocok dengan kondisi saluran pencernaan. Kita bisa lihat sini bahwa dominasinya, bisa kita lihat bahwa dominasinya adalah Fibronales. Jadi fibronase, kelompok-kelompok fibronase itu paling dominan pada saluran pencernaan pada udang faname. Kalau pada udang windu, pada udang faname pastinya beda karena kebiasaan hidupnya beda. Apa yang dimakan juga beda, kesukaannya beda. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa fibronase sebagai fakultatif anaerob, dia bisa mendominasi di seluruh sampel udang windu. Nah, efeknya apa kalau dia didominasi oleh fibronase? Pertama, efeknya adalah akan terjadi penurunan keseimbangan pH. Jadi saluran pencernaan udang windu beda dengan ikan nila yang pH-nya cukup rendah di bawah 4. Kalau udang windu itu pH-nya sekitar 6 sampai 7. Kalau dia misalnya kita kasih pakan dengan pakan-pakan nabati, efeknya fermentasi akan tinggi karena sumber-sumber yang tidak tercerna oleh bakteri akan tinggi, tercerna oleh udang akan tinggi sehingga dicerna oleh bakteri yang ada pada saluran pencernaan. Efeknya pH-nya akan cepat turun karena hasil fermentasi, misalnya fibronase, karena fibronase ini adalah mikroba fermentatif, menghasilkan asam-asam, ini akan mengganggu keseimbangan pH. Akhirnya apa? Akhirnya aktivitas molting pada udang ini akan terganggu. Contoh di sini pada udang yang cukup besar, dia sebelum molting, dia akan menyimpan kapur di lambung, namanya gastrolit. Nah, pembentukan gastrolit ini akan terganggu kalau alkalinitas di air laut itu rendah, hardness-nya juga rendah. Misalnya kita pelihara di air tawar, sumber-sumber pembentukan gastrolit misalnya kalsium, jika itu rendah, maka efeknya nanti akan gagal molting. Maksudnya setelah dia molting tidak akan keras lagi. Nah, ini efek daripada perubahan struktur mikroba yang ada pada saluran pencernaan. Kemudian kita lihat kalau misalnya pada pembesaran itu lebih kompleks. Pertama efek daripada cuaca itu lebih besar dibandingkan pembenihan. Karena dia indoor, cuaca misalnya hujan, mendung, itu akan berefek kepada apa? Kepada fitoplankton.
berefek pada fitoplankton. Perubahan dinamika dinamika fitoplankton akan berpengaruh kepada perubahan atau dinamika bakteri. Kematian fitoplankton akan menaikkan proses dekomposisi sehingga bakteri akan naik sangat. Nah, kemudian pembatas pada sistem pembesaran juga beda dengan pembenihan. Kalau pembenihan indoor lebih stabil, kalau di di pembesaran tidak, sehingga akan berefek besar kepada perubahan dinamika mikroba. Kemudian input air dan pakan air sering ganti di pembesaran dibandingkan pembenihan, sehingga perubahan dinamika mikroba juga semakin besar. Kemudian pakan juga demikian, pakannya lebih banyak, dominasi limbah lebih tinggi, sehingga perubahan dinamika mikrobanya juga lebih cepat. Nah, efeknya kepada ekosistem mikroba. Jadi kesimpulannya, kalau kita memberikan probiotik pada tahap pembenihan, pada tahap pembenihan itu efeknya lebih jelas dibandingkan pada tahap pembesaran, karena faktor cuaca terus dinamika mikroba pada tahap pembenihan itu lebih sederhana dibandingkan pada tahap pembesaran. Jadi kalau kalian ingin menerapkan pembenihan probiotik pada tahap pembenihan, efeknya harusnya lebih jelas. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Dalam sistem sistem buffer mikrobial ini konsep yang saya buat, bagaimana memahami kondisi mikroba secara real di lapangan. Nanti tujuan daripada sistem yang kita buat ini dalam masalah bagaimana mengatur dinamika mikroba, pertama adalah keanekaragaman mikroba. Misalnya dalam pembesaran kita harus menekankan kepada keanekaragaman mikroba, karena limbah yang beraneka ragam yang ada di tambak, organik, non-organik, itu bisa dikendalikan dengan cara yang baik kalau ada mikroba yang beraneka ragam. Jadi berdasarkan biodiversity dari mikroba ini, dia akan meringankan beban daripada limbah. Yang kedua, ketika ada perubahan atau shift atau suksesi mikroba, diharapkan dominasi perubahannya itu adalah ke arah mikroba yang aman. Yang ketiga, dominasi ini juga dikuasai oleh mikroba yang menyehatkan, yang tidak hanya komensal tapi dia simbiosis mutualisme dengan si ikan yang kita pelihara. Nah, ini dalam fase pembesaran, ini persebaran mikrobanya juga lebih beraneka ragam. Misalnya dalam pembenihan ini semuanya adalah tersebar, dispers. Kontrol mikroba yang sifatnya dispers ini tidak terlalu sulit karena dia sifatnya tersebar merata, fuming, dan itu beda dengan pembesaran. Karena pembesaran itu misalnya kita nanti ada busanya, di situ ada mikrobial neston, jadi ada mikroba-mikroba yang ada di permukaan. Dia ada lapisan interface antara udara dengan air. Ini disebut mikroba-mikroba neston, mikrobial neston. Kemudian yang menggunakan envelop mikroba. Kemudian kalau dia ngendap nanti juga membentuk dominasi pada mikroba endapan. Kemudian pada lapisan biofilm juga. Jadi dominasinya, kalau kita lihat dominasi mikroba itu kita bisa bagikan menjadi 4, yaitu tadi tersebar, busa atau foam, scum, itu menempel, attach, kemudian gumpalan di vlog, kemudian di endapan atau sedimen. Penyebaran mikroba, dan ini berbeda-beda. Perbedaan ini akan menyebabkan efek daripada perubahan dinamika mikroba itu menjadi tidak begitu jelas. Jadi kalau dalam pembenihan kita efeknya bisa begitu jelas, tapi kalau dalam pembesaran ini efeknya bisa tereduksi. Efek probiotik yang tadinya bagus di lab, ketika kita aplikasikan di tambak menjadi tereduksi. Jadi ada masking faktornya itu cukup banyak. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya sedimen ini kan seperti tadi yang kita jelaskan di diskrimin analisis, ya sedimen itu akan bisa membedakan dengan jelas kesehatan sedimen akan berefek kepada udang sehat atau udang sakit. Oke.
Nah, selain tadi faktor cuaca, faktor-faktor fisik, abiotik, nah ini juga di dalamnya ada pada waktu fase pembesaran itu juga ada rantai makanan mikroba. Rantai makanan mikroba. Rantai makanan mikroba yang banyak ini akan membentuk jaring makanan mikroba. Nah, ini yang paling harus dipahami ketika kita membahas fase pembesaran karena sangat kompleks. Selain tadi faktor cuaca, faktor abiotik, faktor fisik, faktor pembatas, ini juga ada dinamika mikroba di dalamnya. Kita bagi dua, yaitu fotosintesis yang berbasis fotosintesis atau fitoplankton. Jadi rantai makanan berbasis fitoplankton dan rantai makanan berbasis detritus atau bahan organik yang efeknya nanti kepada meningkat atau turunnya bakteri dan protozoa. Dan ketiga ini, fitoplankton, bakteri, dan protozoa itu sebagai yang dominan, walaupun nanti di aslinya itu ada kamir, ada macam-macam selain itu, tapi inilah yang paling utama, yang berefek paling utama pada struktur ekosistem mikroba kolam. Nah, ini akan menjadi makanan daripada mikroinvertebrata. Misalnya yang paling jelas yang akan muncul di perairan itu adalah rotifer dan gastrotika dan nematoda. Nah, kalau dia lebih cukup lama lagi airnya, maka akan muncul copepoda dan larva insekta. Nah, ini tergantung waktu dan tergantung banyaknya pembentuk mikroba di bagian paling dasar rantai makanan mikroba. Kalau kita menggunakan fitoplankton, sebagai penyerap limbah, maka vlognya akan tebal karena ada penambahan biomas yang lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan bakteri atau sistem decomposer untuk mengolah limbah. Karena di situ ada perubahan dari inorganik menjadi organik. Kalau kita menggunakan perombakan heterotrof itu ada penurunan dari organik ke anorganik. Urutan ini kan perubahan rantai perubahan struktur makan dan dimakan daripada mikroba. Jadi di sini tidak menentukan jenisnya apa, tapi yang paling menentukan adalah ukurannya daripada mikroba. Misalnya protozoa yang paling kecil, misalnya heterotrofik nanofaglat. Ketika bakteri perenang bebas itu muncul, itu yang paling menentukan. Kemudian setelah heterotrofik nanofaglat baru free swimming, siliata perenang, kemudian siliata yang suka merayap di biofilm atau dioflok. Yang ketiga adalah yang menempel. Nah, ini ketiganya ini itu adalah sifat alamiah daripada pembentukan struktur mikroba. Nah, tua atau tidaknya sebuah komunitas mikroba ditentukan oleh ini. Jadi kalau dia ukurannya paling besar, tentu ukurannya makanan yang di bawah atau mikroba yang di bawah pasti ada lebih banyak. Jadi rantai makanan mikroba kita lebih kompleks pada tahap pembesaran dibandingkan pada pembenihan. Selain limbahnya banyak, juga waktunya lebih lama. Semakin lama sebuah kondisi perairan tertentu dan semakin banyak limbahnya, maka ininya semakin kompleks, rantai makanannya semakin kompleks. Kemudian yang kita bahas di dalam perkuliahan ini, kita definisikan probiotik dalam perkuliahan ini adalah bakteri dan yeast. Jadi mikroba probiotik yang kita pakai di sini adalah bakteri dan yeast. Jadi mikroba seperti mikroalga, protozoa, dan kita nggak masukkan di situ. Jadi yang kita bahas adalah bakteri dan yeast. Tujuannya apa? Untuk menurunkan kematian, meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Nah, kemudian kita bahas yang season ketiga adalah kandungan produk probiotik. Jadi bagian ini adalah bagian yang paling menunjukkan daripada pembahasan kita kali ini. Tapi background daripada pemberian probiotik harus kita pahami di atas, yaitu kondisi ekosistem mikrobanya seperti apa, kemudian kondisi abiotiknya seperti apa. Jadi kandungan produk probiotik itu ada 4 sebenarnya, ada 4. Jadi ketika kita membeli probiotik, apakah nutrien atau prebiotik, media probiotiknya itu
masih banyak atau tidak. Apakah habis itu apa tidak. Kalau misalnya dalam produk probiotik itu memakai centrifuge dan bahan organik larut, maka media mikroba probiotik yang dijual ini lebih sedikit. Kalau tanpa melakukan centrifuge, ya mungkin nutriennya masih ada kalau belum terfermentasi dengan sempurna. Kemudian berikutnya adalah mikrobanya itu sendiri atau probiotik itu sendiri. Yang ketiga adalah metabolit atau postbiotik, hasil dari fermentasi, hasil daripada itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah carrier-nya. Misalnya carrier-nya ada tepung terigu yang organik, tepung jagung, kemudian yang anorganik, kalsium karbonat atau zeolit dan lain-lain. Ini sebagai carrier. Ini kita sudah sebutkan ini mikroba, ini cuma misalnya sumber CN, makro dan mikro mineral. Mikrobanya misalnya heterotrof dan fakultatif, misalnya yang terkenal itu Bacillus, Lactobacillus, kemudian kemototrof, misalnya bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, atau heterotrof, ini bakteri fotostatik non sulfur yang terkenal ini, contohnya misalnya Rhodobacter, Rhodopseudomonas. Dia tuh nanya ke saya pada pasku. Kemudian yang ketiga, metabolitnya, hasil fermentasinya, apakah asam organik, etanol, dan bakteriosin. Carrier-nya, jadi probiotik itu mikrobanya ketika disimpan atau dijual itu dicampur dengan pembawanya, misalnya zeolit, serbuk arang dan kapur dan lain-lain. Baik. Kemudian kita lihat nih pemakaian probiotik dalam pembenihan udang. Misalnya Cetiozoa sudah diberikan dengan Thalassiosira, Cetoceras, Calcitran, Sclerotinia costatum. Nah, ini diatom yang umum dipakai zoea. Nah, kemudian diberikan juga misalnya serbuk Spirulina platensis, Spirulina atau Arthrospira. Nah, kemudian diberikan mikroba Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus casei sebagai contoh. Dan di tempat kami kita berikan ini pada fase zoea 1 atau masuk ke misis 3 masuk sampai panen. Nah, efeknya sangat signifikan kita lihat. Nah, pada waktu fase pembenihan kita bisa lihat di sini, jadi karena biomas per meter kubik daripada larva udang itu sangat kecil, kita tidak boleh, kita harus menjaga bahan organik sesedikit mungkin. Kalau bahan organik kita bisa jaga, maka bakterinya juga kita bisa jaga, sehingga larva itu tidak akan banyak terkena penyakit. Nah, ini contoh bahan organik yang tinggi pada larva, pada zoea. Nah, ini terjadi fouling pada zoea karena bahan organik tinggi. Contoh kalau banyak bahan organik efeknya seperti ini. Jadi ini efeknya bukan hanya pada bakteri. Jadi tadi faktor abiotik tadi, bahan organik sebelum kita melakukan pembenihan harus sesedikit mungkin. Nanti efek penyakit ini dari dekomposisi ini akan berkurang. Nah, kemudian kita lihat di sini, selain tadi bakteri yang kita masukkan, probiotik yang kita masukkan, ini juga ada bakteri yang secara tidak sengaja kita masukkan bersama pakan alami. Ini pakan alami, ada probiotik yang alamiah yang masuk ke dalam saluran pencernaan larva ikan atau udang. Ini contohnya bakteri fotosintetik aerobik anexgenik. Jadi bakteri ini hidup pada kondisi aerobik, cukup oksigen tapi tidak mengeluarkan oksigen. Ini beda sama bakteri fotoheterotrof anaerobik yang saya jelaskan ini. Bukan. Contohnya Rhizobaacter dan Erythrobacter. Nah, ketika kita aplikasikan pada pembenihan nih, kita lihat contohnya. Ini meningkat, jadi SR-nya dikontrol 38 menjadi 70. Sangat signifikan. Kalau kita bandingkan misalnya kepadatan PL 50.000 per meter kubik, nah biaya probiotik komersial kalau dihitung per meter kubiknya 480, harga benih yang selamat 510.000. Itu berkali-kali lipat meningkat kalau dibandingkan dengan kontrol. Ada PL 15%. PL 15. Kemudian pada pendeteran, ini fase pendeteran dia lebih
mikrobanya lebih banyak, kita kasih dosis jadi hasil fermentasi atau metabolit daripada probiotik ini dari 0, 50, 100 sampai 150. Bisa dilihat naik terus dari 82 sampai ke 96. Misalnya kita hitung dari biayanya itu ada peningkatan efisiensi ya, sekitar 10 kali lipat dari biaya 1.200 per meter kubik ke 15.000 per meter kubik. Nah, kalau kita lihat FCR-nya, kalau kita lihat hitung-hitungan FCR, itu ternyata menurun sangat drastis, efisiensinya meningkat dari FCR 2 ke FCR 1,5, di bawah 1,5. Kalau kita lihat efisiensi daripada pembuatan pakannya. Nah, berat udang juga naik, bisa berapa kali lipatnya, 0,3 naik ke 0,45. Ini juga sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat di mikrofilinya, ini ada besar mikrofili, diameter mikrofilinya juga semakin besar, kita bandingkan 0,4 mikrometer bandingkan dengan 0,8 sampai 0,9 mikrometer. Semakin banyak kita kasih produk metabolit daripada fermentasi probiotik, ukuran daripada mikrofili yang bisa menyerap pakan menjadi lebih besar. Kemudian ini dalam pembesaran, kita lihat aplikasinya dalam pembesaran. Ini manajemen kesehatan udang dengan probiotik itu saya bagi menjadi 3. 1, pencegahan penyakit pada waktu persiapan, kemudian perbaikan pakan, misalnya kita kasih bisa fermentasi, suplemen, atraktan, ini bisa meningkatkan kualitas pakan ya, yang terformulasi. Karena biasanya pada waktu proses pembentukan pakan, pembuatan pakan itu vitaminnya banyak yang hilang karena panas, efek panas pada proses pembuatan pakan, itu bisa kita tambahkan suplemen-suplemen ini. Jadi tapi kita tidak asal menambahkan, kita harus berpikir apa yang nutrisi yang paling banyak hilang pada waktu proses pembuatan pakan secara fisik tadi. Yang ketiga, menjaga kualitas air. Bagaimana menjaga kualitas air dengan aplikasi probiotik. Jadi ini aplikasi di mikroba di pakan, kemudian dia akan berefek kepada mikroba di usus, kemudian ikan udang atau ikan mengeluarkan kotoran, berefek kepada mikroba pada sedimen, atau berefek kepada mikroba di vlog, atau pada lapisan di busa, atau lapisan biofilm pada wadah. Ini akan berefek kepada mikroba di air atau yang disperse. Nah, ini hubungan antara mikroba di pakan, di usus, di endapan, atau di feses, dan mikroba di air. Nah, ini yang kita lihat tadi yang saya sebutkan. Jadi bagaimana perubahan, siklus perubahan dari mikroba yang tersebar, yang disperse sampai ke endapan misalnya. Endapan karena dia yang akan kita buang melalui proses sipon. Ini contoh mikroba sebelum kita terapkan probiotiknya, kita harus lihat mikroba apa enggak. Jadi banyak produk-produk yang di pasaran setelah kita lihat di mikroskop itu ada yang mikrobanya sangat sedikit. Jadi efeknya tidak lebih daripada efek sugesti. Nah, ini contoh juga. Ini ragi dan bakteri asam laktat, ini sel-selnya cukup banyak sebelum kita aplikasi. Nah, kemudian apa pentingnya probiotik pada waktu pembesaran, proses pembesaran? Ini saya kasih contoh untuk udang karena ini yang masalah paling besar di udang, masalah penyakit dibandingkan ikan-ikan lain. Ini yang muncul penyakit yang sering terjadi. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dalam perhitungan ini, kita bisa lihat berdasarkan blind feeding pada minggu pertama saja, N-organik yang tak termakan, misalnya sumber-sumber protein, itu 81% dari total. Nah, sumber N-organik ini adalah pemicu paling utama untuk bakteri-bakteri patogen oportunis, misalnya fibriosis dan penyakit-penyakit lain. Kalau fibriosis itu tinggi, efeknya apa? Efeknya adalah transfer gene horizontal akan tinggi. Ketika terjadi ada densitas tinggi mikroba pada kondisi tertentu, maka akan terjadi horizontal gene transfer ini akan tinggi. Efeknya kemungkinan munculnya penyakit akan tinggi pada kondisi tersebut. Nah,
Jadi ketika di sini pemicunya tinggi akan merangsang bakteri, bakteri akan merangsang protozoa, protozoa nanti akan merangsang ke zooplankton. Nah, sebelum ini terjadi, karena biasanya pemicunya ini akan merangsang bakteri opportunistik yang luar biasa terjadi pada minggu pertama, nanti kita bisa lihat grafiknya, kita bisa antisipasi dari awal, yaitu kita antisipasi dengan predator-predator daripada mikroba patogen ini lebih banyak sebelum muncul ada blooming patogen oportunis pada waktu pertama pertama pemberian pakan, minggu pertama pemberian pakan. Kemudian efek daripada penyuburan lingkungan ini, bisa kita lihat penyuburan lingkungan ini akan terjadi ledakan populasi mikroba, yaitu yang pertama jadi minimum threshold, jadi patogen mencapai titik ganas cukupnya itu akan lebih cepat jika limbahnya ini lebih banyak. Tergantung juga limbahnya apa. Kalau misalnya dalam budidaya udang, limbah organiknya dari N-organik itu cukup tinggi karena proteinnya juga tinggi pada budidaya udang. Itu efeknya akan lebih besar dibandingkan kalau ada limbah pakan daripada ikan mas misalnya. Contoh, sama-sama dengan beban limbah yang sama. Kemudian karena dia mencapai puncak yang cukup cepat, maka akan cepat juga mencapai titik stasioner. Biasanya titik stasioner ini bakteri akan mengeluarkan banyak toksin dibandingkan pada fase log. Jadi fase stasioner akan lebih banyak mengeluarkan penyakit, toksin-toksin penyakit. Kemudian yang ketiga, ketika dia terjadi drop mikroba, setelah masuk fase stasioner, maka akan memunculkan banyak limbah-limbah yang beracun, bisa toksin, bisa amonia dan lain pada rangsangan nutrien yang terlalu besar. Kemudian yang berikutnya, strategi postbiotik. Ini strategi yang kita buat berdasarkan konsep saya tentang postbiotik, itu kita menerapkan dua hal, yaitu hasil metabolit daripada mikroba dan sel itu sendiri, sel mikroba. Jadi tujuan kita bukan untuk mendominasi, kita masukkan probiotik ke air itu bukan untuk mendominasi kolam, tetapi tujuannya adalah pertama merangsang mikroba yang non patogen dan menekan bakteri-bakteri yang patogen. Misalnya postbiotik organik dan etanol dari bakteri asam laktat dan ragi ini akan menekan bakteri-bakteri yang non patogen, menekan bakteri yang patogen, kemudian memberikan rangsangan kepada bakteri-bakteri yang non patogen. Karena asam organik ini adalah makanan daripada misalnya ini bakteri pembentuk flok forming bacteria. Jadi namanya jalur metabolisme pembentukan bioplastik polihidroksialkanoat. Contohnya misalnya polihidroksibutrat, dia akan membentuk PHA, PHB itu sebagai sumber persimpanan makanan daripada bakteri. Kemudian yang berikutnya, sel probiotik yang kita tebar dalam jumlah yang cukup, dia akan merangsang jalur rantai makanan detritus yang kita sebutkan tadi. Ada heterotrophic nanoflagellata. Ini heterotrophic nanoflagellata jenis-jenis yang free swimming atau berenang bebas. Nah, ini akan merangsang predasi daripada bakteri-bakteri patogen. Jadi dengan dua konsep ini kita bisa mengurangi patogen bakteri-bakteri patogen. Ini sebagai contoh, misalnya ciliata yang cukup banyak ini banyak sekali. Jadi 100 juta bakteri bisa turun ke 1 juta atau sampai 9 juta. Nah, yang lain juga turun, BOD-nya turun, organik nitrogennya turun, suspended solidnya itu juga turun. Ini efek daripada adanya protozoa ciliata yang kita rangsang. Kemudian urutan bagaimana kita mencegah penyakit. Yang pertama, kita contoh dalam budidaya udang. Pertama, mempersiapkan dan mengendalikan mikroba pengolah limbah. Jadi kalau tiba-tiba kita kasih udang pertama kali, misalnya tanpa tebar, itu probiotiknya harus berkali-kali lipat dibanding kalau kita sudah mempersiapkan 1 sampai 2 minggu. Karena seperti saya sebutkan tadi, waktu ini akan menentukan mikroba apa kematangan mikrobial seperti apa yang ada pada sebuah kondisi perairan tertentu.
Jadi yang kedua adalah membuang limbah. Jadi kalau terlalu banyak mikroba dalam proses dinamika dekomposisi pasti ada namanya residu. Residu sesuatu yang tidak bisa dimakan. Ya banyak sekali dari zat-zat yang tidak bisa terlalu tinggi, serat yang terlalu tinggi dalam pakan ini tidak akan dimakan. Sisa abu dan serat itu akan tersisa menjadi residu dan harus dibuang dengan sedot endapan atau dengan ganti air. Ini ganti air bisa menurunkan populasi mikroba patogen. Kemudian bisa kita gantikan dengan mikroba patogen yang lebih baik dengan dirangsang. Kemudian yang ketiga, membersihkan lapisan lendir karena lendir ini menjadi pelindung utama daripada bakteri patogen. Caranya seperti apa nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat, mengendalikan busa kotor. Nah, busa kotor ini bukan busa yang bersih. Busa kotor ini banyak sisa-sisa pakan atau plankton mati. Dia cukup tebal, ada di pinggir kolam. Itu kalau kita arus kincirnya tidak cukup, maka itu akan berefek kepada terjadi kondisi anaerobik tapi pada permukaan air. Anaerobik pada kondisi permukaan. Kalau kita lihat cek DO, tidak akan anaerobik. Karena yang kita cek ini adalah kondisi kolom air, bukan pada kondisi microsite. Jadi tempat tertentu pada sifatnya mikro ini ada kondisi-kondisi anaerobik yang itu akan merangsang bakteri-bakteri patogen. Ini contohnya perubahan lapisan lendir pada wadah budidaya dari lapisan lendir yang cukup tinggi, efeknya bisa meningkat dengan penurunan lendir ini, atau perifiton atau biofilm yang kita membentuk pada lapisan wadah budidaya. Ini contoh lapisan bersih dan lapisan yang kotor, yang bagus dan yang baik. Yang kiri ini adalah yang bisa bagus. Ini penataan arus. Ini faktor-faktor abiotik termasuknya. Ini juga penting untuk menentukan kesehatan pada ikan. Jadi probiotik ini bukan sesuatu yang paling utama juga dalam budidaya, tapi dia supporting sangat mendukung untuk kesehatan. Kalau faktor-faktor abiotik ini tidak kita tekankan, tidak kita atur, ya efeknya akan tadi tertutupi. Jadi banyak masking faktor pada aplikasi probiotik. Ini harus kita, istilahnya kita harus rela bahwa probiotik ini yang kita buat ini tidak menjadi panase, jadi obat yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ini contoh kualitas air yang sangat bagus. Ini hampir 2 bulan tidak ganti air dengan manajemen sedimen, manajemen busa, manajemen biofilm yang bagus. Efeknya seperti ini, bersih. Nah, tahapan aplikasi kita harus melihat kondisi budidaya dari persiapan air, awal budidaya, pertengahan, dan akhir. Ini kondisinya berbeda-beda. Ketika kita dari awal kita tidak mengkondisikan dengan baik, nanti akan efeknya akan beruntun. Kita akan semakin tertekan ketika sudah masuk pertengahan atau akhir budidaya. Karena dari awal kita tidak men-setting mikrobanya dengan tepat di awal. Nah, sebelum kita mengaplikasikan itu, kita harus merujuk kepada standar carrying capacity yang paling cocok untuk budidaya di daerah tropis, misalnya untuk udang. Misalnya DO ini 3,2. 3,5 oke lah, tapi 3,2 ini biasanya kita muncul pada waktu pagi hari. Kalau 3,5 ke atas sudah jaminan bahwa itu sudah mencukupi dari sisi untuk perombakan materi organik yang ada di kolam. Kemudian suhu jangan sampai di bawah 27. Kalau di bawah 27 itu akan sulit dalam dekomposisi, dalam menjaga kestabilan mikroba. Kemudian pH, pH adalah unsur penting. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi menunjukkan dominasi fitoplankton. Artinya limbah-limbah yang anorganik itu akan diserap oleh fitoplankton. Nah, kemudian ketika terlalu tinggi alkalinitas drop diserap oleh fitoplankton, akan terjadi kematian plankton drastis sehingga bakteri akan muncul dengan sangat cepat. Kemudian pada pH rendah juga tidak terlalu bagus, artinya respirasi sangat tinggi di air tersebut sehingga alkalinitas juga turun. Nah, efeknya nanti ketika hujan atau mendung, nanti efeknya terjadi pada kesulitan kita menaikkan alkalinitas.
Kemudian salinitas juga penting, karena salinitas nanti akan menentukan alkalinitas, menentukan garam-garam, menentukan bagaimana respons si udang terhadap kondisi lingkungan. Nah, pertama untuk pembentukan supaya lendir ini sehat, kita sebelum tebar, misalnya kita contoh pada bibit udang, kita kasih lapisan tipis daripada serbuk zat-zat anorganik, misalnya serbuk karang aktif bisa, zeolit bisa, kapur halus juga bisa, supaya apa, nanti ketika ada nempel biofilm itu akan mudah bagi udang untuk membersihkannya, seperti pada kita membersihkan piring dengan abu. Nah, itu supaya bisa kita manage biofilm dengan bagus. Kita tidak mungkin membersihkan tambak dengan tangan, tapi udang itu ketika dia sudah berumur, dia akan mencakar-cakar atau berjalan di dasar kolam. Nah, ini akan berefek kepada pergerakan daripada serbuk-serbuk tadi, sehingga biofilm ini akan hilang dengan sendirinya. Ini harus merata. Ini secara perhitungan 100 gram per meter kubik dengan serbuk halus itu bisa merata di seluruh tambak. Ini biofilmnya akan lebih sehat. Jadi permukaan kolamnya akan lebih sehat. Jadi dia istilahnya akan lebih kesat. Nah, contoh pada minggu kedua misalnya kita tidak menerapkan dengan tepat, maka akan terjadi ini kenaikan sangat tinggi pada minggu pertama. Ini tabel ini menunjukkan perubahan yang sangat drastis, misalnya dari 50 atau 100 Vibrio menjadi di atas 10.000, udah di atas minimum threshold. Nah, tapi kita juga harus paham bahwa total Vibrio ini tidak menunjukkan bahwa total ini berbahaya. Jadi ada Vibrio tertentu yang memang ya persentase total Vibrio berbahaya itu nggak banyak. Dari 120-an spesies dalam Fibrionase itu yang berbahaya paling 5 sampai nggak sampai 10. Jadi paling 5 spesies yang paling berbahaya untuk udang. Yang lain berbahaya untuk moluska, untuk karang, untuk rumput laut dan lain-lain. Dia tidak berbahaya untuk udang. Kemudian yang kedua, fermentasi molase media. Jadi setelah kita sebutkan tadi dengan postbiotik, jadi fermentasi molase ini karena dia akan menyebar asam-asam organik, hasil fermentasinya akan menekan pertumbuhan Vibrio, karena Vibrio tidak makan asam organik, dia memang fermentasi, hasil fermentasinya adalah asam organik dan lain-lain. Nah, ini tidak akan dikonsumsi oleh Vibrio. Nah, dosisnya cukup 25 sampai 100 ml tergantung pada. Nah, kita juga perlu merangsang fitoplankton. Kalau misalnya pemberian yang kita buat organik dari awal itu secara alamiah akan memberikan rangsangan fitoplankton. Tapi kalau kurang subur, misalnya perairan yang pulau-pulau yang perairan air lautnya cukup bagus di bawah 0,1 ppm N dan P, ini perlu rangsangan NPK. Misalnya tempat kami itu perlu rangsangan NPK 5 gram per meter kubik. Tempat tertentu misalnya Pantura saya kira tidak perlu, jadi langsung bisa kasih probiotik karena misalnya amonia dan nitrat fosfat di Pantura atau tempat-tempat yang subur di Jawa ini cukup banyak sehingga tidak perlu ada suplemen-suplemen seperti ini. Anda bisa lihat di peta eutrofikasi di jurnal ilmiah, ada peta eutrofikasi di Indonesia, lokasi mana aja yang NP-nya itu cukup tinggi. Jadi kalau Pantura ini memang cukup tinggi. Ini harus merata, jadi setelah kita aduk larut baru kita tebar. Kemudian saat budidaya berlangsung, kita bagaimana mengubah kondisi lingkungan mikroba yang buruk. Pertama, kita kapur, bisa kita turunkan suspensinya dengan dikapur. Jadi ketika dikapur, suspensinya akan mengendap, akan berkurang, tapi jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak akan hilang mikrobanya yang bisa mengolah limbah. Jadi kita kurangi suspensinya. Misalnya suspensi kita atur di angka 5 ml per liter. Misalnya saya ini di foto ini menggunakan sorong Imhoff untuk menstabilkan suspensi dari angka 5 ml sampai 10 ml. Atau ini tergantung umur. Kalau masih muda ya 2 ml udah cukup. Kalau udah agak tua 5 sampai 10 ml. Ini tujuannya supaya beban oksigen kincir itu tidak terlalu tinggi. Kemudian
sipon endapan yang kalau sudah umur tua kotorannya sudah besar-besar, dia akan mengendap, akan menjadi suspensi kasar yang tidak berguna. Ini banyak abu, banyak serat yang tidak tercerna, ini harus seperti sipon. Jadi tidak bisa dengan hanya ganti air. Nah, kemudian ganti air. Jadi ganti air ini tidak hanya menambah mineral, tapi juga menambah alkalin. Kasih garam mineral persen dengan bisa 5 kali 1.200 misalnya mg-nya itu bisa menambah 60 ppm. Itu cukup banyak dibandingkan kita kasih beli mineral kita taruh ke situ. Nah, kemudian setelah ganti air udah berkurang konsentrasi bakterinya, udah cukup berkurang, baru kita tebar probiotik. Jadi kalau kita asal pada kondisi yang cukup banyak mikroba patogen ya cuma. Jadi akan berat kerja probiotik. Nah, hasilnya dengan proses ini kita bisa ini panen kita 3 siklus ini cukup berhasil di bak percobaan, dan kita juga sekarang yang udah punya yang cukup yang 50 meter kubik, SR-nya di atas 90, kemudian FCR-nya rata-rata bisa 1,2. Ini kalau parsial atau panen di bawah size 80. Masih 80 di bawah 170 itu bisa FCR-nya bisa bagus. Tapi kalau size di atas 40, di atas 50 ke atas itu tidak bisa dapat FCR bagus karena memang semakin tinggi beban metabolisme untuk reproduksi akan mulai muncul sehingga FCR akan semakin bengkak. Kemudian partial harvest ini bisa 8 kg per meter kubik dengan kepadatan 600 sampai 800. Jadi bisa beberapa kali lipat, bisa 2 sampai 4 kali lipat pada kepadatan tinggi untuk kolam yang lebih kecil. Jadi, terima kasih, itu presentasi kami. Mungkin silakan pertanyaan dari kawan-kawan. Baik, terima kasih Mas Ibnu atas pemaparannya yang luar biasa, sangat menarik sekali tentang aplikasi probiotik ini. Jadi memang harus banyak yang harus kita kaji dan harus kita ketahui dulu sebelum kita bisa mengaplikasikan probiotik ini dengan baik. Untuk itu saya buka selanjutnya sesi diskusi. Sesi diskusi silakan Bapak Ibu yang bergabung ataupun adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Bisa langsung mengajukan pertanyaan di sini. Mahasiswa? Silakan. Arif, ada pertanyaan, Arif? Masih memikirkan kata-katanya, Pak, bentar. Ya, silakan kamu. Silakan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak, sebenarnya udah ngeganjel dari tadi. Iya, silakan Arif. Perkenalkan, saya Arif, mahasiswa MSP dari Universitas Udayana. Jadi kan banyak sekali itu produk-produk probiotik yang banyak digunakan. Kira-kira tips and trick Bapak itu memilih produk probiotik yang baik buat misalkan budidaya udang tuh yang seperti apa kandungannya begitu Pak. Dan mungkin dosis atau pemakaiannya. Begitu Pak, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung direspon, Mas Ibnu, silakan. Ya, Pak. Kalau saya memilih probiotik itu pertama registrasinya ada apa enggak gitu. Registrasinya ada apa enggak? Kalau memang tidak ada, memang kebanyakan kita di tambak itu banyak sekali yang ditulis itu untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri. Dia buat untuk komunitas dia. Misalnya saya punya probiotik sendiri itu untuk kalangan sendiri. Jadi bukan untuk dijual keluar. Nah, kalau misalnya kita ada yang seperti itu kalangan sendiri, kita harus yakin bahwa itu dipakai oleh teknisi-teknisi yang sudah sukses. Jadi satu jaminan bahwa itu sudah cukup banyak yang
yang pakai, nah, itu berarti produk itu udah dicoba oleh banyak orang dan udah diakui. Tetapi jangan juga terlalu yakin, karena pertama seringkali produk probiotik masuk itu ada istilah dengan teknisi. Jadi misalnya dijual produk tertentu, dia kasih komisi persen kepada teknisi yang membelinya. Jadi bukan karena produknya bagus, tapi karena ada istilahnya nepotisme di situ. Ini out of the record ya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Kalau kita misalnya ingin melihat probiotik tertentu, misalnya, kita harus pastikan bahwa probiotik itu memang bekerja. Saya pernah berapa kali itu menemukan probiotik itu nggak ada. Jadi mikrobanya nggak ada. Jadi kalau bisa kerjasama dengan kampus, bisa kita lihat nih selnya ada nggak. Jadi sebelum kita kultur, kita lihat dia selnya ada nggak gitu. Jadi banyak sekali yang probiotik yang nggak ada. Saya pernah sampai 4 probiotik saya nggak beritahukan produk mana, tapi sampai 4 ini. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Misalnya dia bilang 1 miliar per CFU per mililiter, nggak sampai segitu. Ya, paling 10 juta mungkin juga nggak sampai. Ya, ya. Nah, jadi harus kita lihat lah, harus kita lihat langsung di mikroskop. Iya. Iya, kira-kira begitu Arif. Bisa ada lanjutan lagi dari pertanyaan Sudah, Arif? Pak. Sudah sangat cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Arif. Jadi kita memang harus melihat juga ada beberapa faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam memilih probiotik yang baik. Dari Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Dari ini Blitar ya Pak? Ya, dari Blitar. Silakan Pak. Iya. Maaf Pak, kurang jelas suaranya Pak. Mohon maaf, kurang jelas. Oke Pak. Iya, sudah, silakan. Jadi beberapa waktu lalu, tahun 2018 kalau tidak salah, Kementerian itu mengeluarkan regulasi tentang probiotik, yaitu tidak bolehnya lebih dari 7 spesies atau apa itu dalam satu probiotik untuk perikanan. Sementara di lapangan, sekarang ini ada pemakaian probiotik itu yang lebih dari 7, bahkan spesiesnya mungkin banyak sekali yang digunakan. Itu bagaimana sebenarnya menurut Pak Ibnu itu? Iya Pak, itu aturannya memang sarannya tidak boleh lebih dari 5 spesies Pak. Jadi waktu itu registrasi seperti itu, 5 spesies. Kalau kita misalnya ngerujuk dengan probiotik yang saya buat dengan aturan seperti itu menghambat gitu. Iya, jadi dalam konsep yang membuat aturan itu, jadi mereka beranggapan kalau semakin banyak probiotik ini tidak sinergis, mensinergikan dari spesies probiotik ini akan sulit. Memang umumnya orang yang jualan probiotik, saya lihat yang banyak ini, dia mencampurkan probiotik yang bagus menjadi satu gitu. Kalau kita kultur, ya nggak bisa semuanya bisa kita, karena medianya beda-beda, fisiologinya beda-beda gitu loh. Misalnya nitrifikasi digabung sama Bacillus gitu, Pseudomonas, gimana bisa dikultur bareng, medianya dia beda. Nah, secara logis tidak masuk akal gitu. Memang aturan di kementerian memang tidak boleh juga di atas 5. Tapi kalau menurut saya, kalau satu sifat fisiologis, misalnya sama-sama Bacillus aerobik gitu ya, dengan mode nutrisi yang sama, kenapa tidak banyak gitu? Kenapa tidak boleh kalau banyak? Ya, lebih dari 6. Dia saling mendukung. Misalnya dia yang ini nggak karbohidrat jenis ini, yang ini bisa gitu. Yang ini nggak bisa menyerap asam lemak, yang ini cukup bagus. Saya kira tidak masalah. Tapi nutrisi fisiologisnya kalau bisa sama gitu. Jangan yang berbeda. Misalnya kayak mototrof digabung dengan fotoheterotrof, ya nggak masuk akal. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Pak Bambang yang ingin didiskusikan? Cukup Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah bergabung di room ini Pak Bambang. Jadi meramaikan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sekali. Semoga sehat selalu Pak.
silakan adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu yang bergabung di room ini untuk kita mendiskusikan topik aplikasi probiotik di aquaculture. Silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin sambil menunggu, saya ingin berdiskusi juga ini, Mas Ibnu. Iya, baik Pak. Jadi kami di Universitas Udayana, beberapa penelitian mahasiswa juga sudah berhasil mengisolasi beberapa kandidat bakteri yang bermanfaat, begitulah. Jadi karena ketika dia diuji tantang dengan patogennya, dia berhasil meningkatkan survival rate, misalnya begitu secara in vivo dengan beberapa organisme aquaculture ya. Yeah. Nah, tadi menarik sekali ketika untuk membuat probiotik itu kita harus bisa misalnya beberapa spesies digabung asalkan dia background-nya sama gitu ya, latar belakangnya sama, karakteristiknya sama. Nah, untuk bisa mengemas gitu. Mengemas sehingga membuat produk-produk yang bisa dipakai seperti produk-produk yang ada di pasaran itu seperti apa tips dan triknya, Mas? Baik Pak. Kalau sekarang hambatannya Pak, hambatan dalam produksi massal probiotik ini diregistrasi. Jadi registrasi harus mensyaratkan lab-nya harus dapat ISO gitu. ISO sekian aturannya gitu. Jadi lab saya pun tidak punya standar ISO gitu. Jadi makanya kita produksinya untuk kalangan sendiri. Jadi kalau misalnya dari di kampus punya itu untuk kalangan sendiri atau mungkin dikerjasamakan dengan sudah punya ISO gitu. Misalnya ada misalnya Indo Asidatama dia punya labnya udah punya ISO. Dia memang bukan probiotik untuk ini ya, untuk budidaya, tapi untuk pembuatan asam asetat, asam cuka. Tapi dia bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Tapi kalau kita ingin untuk membuat sendiri Pak ya, membuat sendiri. Jadi tipsnya ya kita memakai bahan baku yang murah Pak. Jadi bahan baku yang pure analis gitu. Jadi yang bahan baku yang, kalau misalnya saya menggunakan tepung-tepung yang ada dijual di pasaran, misalnya tepung terigu, tepung jagung, tepung kedelai untuk bacillus gitu. Misalnya itu. Menggunakan yang bahan-bahan yang teknis yang murah di pasaran. Oke. Baik, ya mungkin itu salah satu triknya adalah tentang bahan yang digunakan dan juga memperhatikan regulasi ya. Iya. Terus ini mungkin saya tambahkan Pak. Boleh silakan. Nanti mediumnya akan berefek kepada hasil aplikasi. Jadi perubahan medium nanti harus diuji lagi apakah perubahan medium akan berefek apa tidak kepada ini. Apa namanya? Efeknya kepada pertumbuhan atau SR. Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan Mas Ibnu di grup chat. Private juga dari Pak Gede di sini, Pak Gede. Dia agak melenceng nih katanya, tidak dari komoditas udang tapi nila. Iya. Tentang prebiotik, Mas, kalau ini tentang prebiotik PRC untuk pembesaran nila itu seperti apa manfaatnya? Prebiotik atau probiotik Pak? Pre. Misalnya dimaksud yang beliau kayaknya yang jualan prebiotik di komersil itu belum ada ya, misalnya kayak FOS, MOS, inulin gitu. Sepertinya belum ada. Kalau memang belum ada istilahnya yang sifatnya komersil gitu loh Pak. Terus efeknya, ya kalau efeknya seperti apa, saya belum tahu nih. Kalau untuk percobaan ya, untuk skala percobaan, prebiotik yang diambil dari bawang merah itu sudah ada percobaan dan hasilnya cukup bagus. Cuma ya secara komersil tidak masuk. Belum masuk. Tapi yang prebiotik kebanyakan sih bukan prebiotik ya, imunostimulan kayak beta glukan hasilnya cukup bagus, tapi secara komersil kalau dihitung belum bisa masuk. Oke. Jadi karena beliau bertanya di pembesaran nila ini, apakah
sejauh mana manfaat prebiotik begitu. Jadi mungkin Oh, mungkin probiotik mungkin ya. PRC, prebiotik PRC disebutkan. Oke. Kalau PRC itu cukup signifikan, tapi kita menggunakannya untuk pembuatan silase. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita menurunkan FCR, ini cukup signifikan, tapi kita menggunakan ini dengan silase. Jadi kita membuat jus dari bahan-bahan dengan protein tinggi yang tujuannya asam amino, meningkatkan asam amino, terus banyak zat-zat yang antidotor, vitamin dan lain-lain. Ini hasil daripada silase. Kita udah coba banyak silase, misalnya silase hanya dari daging saja, hanya dari nabati saja, misalnya kedelai. Itu efeknya lebih bagus kalau kita gabungkan, misalnya silase dari daging ikan dan dari kedelai. Tapi yang cukup signifikan berefek adalah kalau kita tingkatkan konsentrasinya per volume air. Misalnya per satu volumenya misalnya 70% adalah bahan padatan. Nah, tapi kalau kita turunkan, misalnya kita kasih banyak air pada waktu proses silase, itu efeknya nanti akan turun. Menjadi tidak signifikan. Misalnya kita hanya kasih daging tongkol saja dengan molase, itu dalam PRC, dalam buatan PRC silase, itu signifikan dibandingkan kalau kita tingkatkan rasio volume padatan dengan cairan pada waktu fermentasi buatan silase. Oke, baik Mas Ibnu. Terima kasih atas responnya. Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa lagi yang ingin berdiskusi, silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ada? Baik, sepertinya masih malu-malu ini Mas Ibnu untuk bertanya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke saya untuk saya diskusikan nanti dengan Mas Ibnu juga di lain kesempatan. Baik. Karena kita terbatas oleh waktu ini Mas Ibnu dan juga saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan materi yang dipaparkan oleh Mas Ibnu yang begitu menginspirasi dan juga sangat bermanfaat untuk kami sebagai bahan pengetahuan tentang probiotik di aquaculture ya. Sebelum kita akhiri mungkin kita bisa take foto bersama Mas Ibnu. Ya Pak. Untuk mahasiswa untuk bisa mengaktifkan kameranya, jika bisa diaktifkan silakan diaktifkan terlebih dahulu. Kita akan take foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Mohon share screen-nya di stop dulu Mas Ibnu. Jadi kita bisa foto bersama ya. Oke. Oke, sebentar. Baik, kita take foto bersama dulu. Mohon dinyalakan kameranya. Saya tunggu dulu sebentar. Mohon dinyalakan kameranya semua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di room online series lecture Universitas Udayana siang hari ini. Terima kasih Mas Ibnu. Semoga lancar perjalanannya menuju kemana ini. Pulang ke Banda Aceh. Oh, baik. Terima kasih juga Pak Bambang di Blitar yang sudah join. Terima kasih Pak Bambang. Nanti kita bisa sharing-sharing ilmunya.
Ya, dan juga terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kuliah hari ini. Jadi demikian online series lecture sesi 5. Dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama mengantarkan kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Ibnu. Nanti materinya bisa di-share ya Mas Ibnu ya? Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin lihat. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Terima kasih.